Oke, halo. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya ya. Hari ini kita ketemu lagi nih di break yang kesekian kalinya. Kita udah break ke 38 di Sia Iya. Kita tunggu teman-teman kita untuk gabung dulu. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Psikolog muda. Kak Dedi Nasrudin. Ya, kita tunggu bergabung dulu. Nah, ada spesial juga nih. Hari ini kita akan live ditemani Kak Ayu, ya. Oh, halo Kak Ayu. Udah Halo, gabung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ke depannya akan ngobrol-ngobrol terus ditemani juga nih sama Kak Ayu. Nah, Iya, kalau kemarin-kemarin nih Kak benar. Ayu, ya. Kak Ayu Apa? nih sempat jadi pembicara juga di Sia Iya dan sekarang jadi host juga di Sia Iya. Iya, Masya Allah. Senang sekali dipanggil sama Wija. Ya, Tapi tawarannya pertama host ya Wija, bukan pemateri. Hanya nyempil. setiap orang bisa jadi host, iya iya iya. Ya Iya, tunggu iya. Kak Dedi untuk bergabung. Nah, bagi teman-teman yang baru join di live-nya Sia Iya, jadi Sia Iya itu sebuah komunitas ya, yang dimana kita mengundang eh, teman-teman yang pernah meneliti untuk berbincang-bincang nih soal penelitiannya. Wih, selamat malam. Wah, sudah datang Kak Dedi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam. Ija. Wih, Alhamdulillah. Masya Allah. Terima Sangat kasih ini atas ya, undangannya. auranya sangat terasa ya. Waduh, sama aja sih sebenarnya. Iya Kak, nggak ada yang beda. Oke. Nah, Halo, ini salam kenal Kayu. ya nih Kak Didi nih kayu nih. Kamera saya dengan suara saya lancar ya Kak? Aman, aman. Oke. Soalnya gambarnya Kak Ayu di saya hilang. Hilang. Oh, biasa ini jaringan membatasi kita. Iya, iya, iya. Iya, betul, betul, betul. Jaringan membatasi setidaknya komunikasi tidak membatasi. Luar biasa. Oke Kak, silakan. Wah, Masya Halo, Allah. Kak Dedi. Saya panggil Kak Dedi juga ya. Nah, Halo Kak Dedi, salam kenal. Iya, betul Kak. Katanya baru baru Betul, betul. lulus ini ya, baru Baru lulus pekan psikolog ya. baru pekan kemarin sudah disumpah wow. psikolog. Hari ini sudah 1 minggu, alhamdulillah. Ya, Congratulations. Sama-sama. Terima kasih ya itu, banyak. ya itulah Nah, kendala kalau ini ya, kalau hmm. kita. Nah, kira-kira nih setelah semingguan nih, Kak Dedi aktivitas sekarang nih gimana nih? Apa nih aktivitas sekarang? Ya, infoloker lah. Enggak. Sebenarnya selama selesai yudisium, karena kan kemarin beberapa rentetan kegiatan Keren keren. yang dilakukan di Psikolog Surabaya baru, psikolog baru. setelah sumpah profesi itu kan ada kegiatan wisuda, setelah itu baru proses pengambilan ijazah. Nah, setelah kembali ke Makassar ada beberapa agenda persiapan, ya persiapan karir lah ke depannya. Nah, saya kan juga sebenarnya sudah ikut bergabung sebagai tim teaching di Universitas Bosfoa dari beberapa tahun terakhir. Jadi tahun ini saya diberikan mata kuliah juga di sana. Jadi saat ini mengajar lah Kak di Universitas Bosfoa, tapi bukan sebagai status dosen, cuma sebagai tim uh, pembantu dosen di sana. Wih, Masya Allah, Pak dosen. Belum, insya Allah. Berarti kenal sama Budi nih, Iya, iya, iya. Dedi ya.
Kenapa Kak? Tadi dikenal sama Bu Titin, Iya, betul Bu sekali. Titin Bu ya? Titin Oh, Florentina, betul sekali. Kebetulan kami Ya, ini ya, ya di ya. juga satu tim di Biro Bosowa Layanan ya? Psikologi di Fakultas Psikologi Bosowa. Iya, iya. Ya, ya. Nah, seperti biasa nih, Kak Dedi ya. Kalau tamu-tamu di SIAIA tuh yang diundang pasti selalu ditanya dulu nih latar belakangnya nih. Kita Iya, korek-korek dulu latar nih belakang. masa-masa lalu. Oke, baik. Nah, Kalau begitu saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak. Mungkin boleh, sebenarnya boleh Kak. teman-teman juga sudah tahu. Perkenalkan, saya Dedi Nasruddin, biasanya dipanggil Dedi. Kebetulan saya alumni psikologi dari Universitas Bosowa angkatan 2015 dan selesainya di tahun 2019 akhir. Nah, terus dapat kesempatan lanjut sebelum wisuda karena kan COVID Yeah. menghalangi wisuda saya, jadi kita cancel wisuda pada bulan 4 diundur ke bulan 8, tapi sebelum wisuda saya mendapatkan kesempatan untuk lanjut di Universitas Surabaya profesi psikologi. Nah, kebetulan di sana saya ambil peminatan pendidikan. Nah, baru bulan Agustus kemarin saya ujian tesis, ujian akhir. Kalau ujian himsinya itu dari tahun lalu. Saya ujian himsi tahun lalu, ujian tesisnya bulan 8 tahun ini, dan alhamdulillah baru pekan kemarin yudisium sekaligus sumpah profesi. Jadi saat ini masih sebagai apa ya, alumni ya, bisa dikatakan ya, saya sudah alumni dari sana. Masih Saya fresh alumni ya? Universitas Surabaya. Masih fresh. Si fresh. Iya. Ya Fresh betul, from masih the oven. fresh. Nih, Iya, mungkin akan ada yang Kak Dedi bertanya kan, tuh. Mungkin iya, ada yang bertanya Kak Dedi, tuh, Kak Dedi. Ya, Silakan Kayu. Ini Kayu ini excited ya nih. ini kayaknya agak Pertanyaannya loading nih. jaringan. Iya, biasa kan kita punya ini ya, alasan kenapa milih milih jurusan gitu. Kalau Kak Dedi sendiri tertarik sama psikologi, itu awalnya gimana ceritanya? wah mungkin terkait dengan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat basic ya di psikologi sebelum kita masuk maksudnya proses mabanya itu sudah ditanya terkait pertanyaan ini. Nah, sebenarnya mungkin saya agak berbeda ya dari teman-teman yang lain. Mungkin jawaban teman-teman yang lain tertarik lah, bla 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 bla. Sedangkan saya tidak. Kalau saya sebenarnya dari Apa awal nih? itu bisa dikatakan saya salah jurusan sebenarnya. Kenapa? Salah jurusan ada Sebenarnya, salah jurusan saja sudah sampai S2 aduh, profesi. sebenarnya dulu saya mau ambil jurusan intinya yang memberikan pelayanan lah kesehatan terhadap masyarakat. Ya dulu sih maunya kedokteran, cuman gagal kedok. Terus saya searching kira-kira apa ya profesi yang bisa membantu masyarakat, terus bisa bekerja tanpa tanpa punya aturan-aturan yang berlibat nih, kayak misalnya kita bisa mendirikan sendiri pekerjaan. Nah, salah satu profesi yang saya baca waktu itu adalah yang akan dibutuhkan ke depannya adalah profesi psikologi. Nah, saya lihat, oh ternyata ada universitas swasta di Makassar yang punya psikologi, Universitas Bosowa. Dulu kan masih Universitas 45. Saya cek, saya coba daftar. Saya daftar, terus keterima ternyata alhamdulillah di sana. Walaupun setelah diterima, setelah jadi mahasiswa masih mencoba untuk daftar kedokteran. Ternyata memang rezekinya nggak di kedokteran, rezekinya di psikologi, dan alhamdulillah sampai akhir ini sudah ambil profesi psikologi. Tapi jujur ya Kak, sebenarnya walaupun sekarang sudah profesi psikologi, terkadang saya merasa apakah betul ya jalan yang saya pilih saat ini. Kadang mempertanyakan diri sendiri, betul nggak sih saya menjadi seorang psikolog? Masih di ini ya, masih terus direfleksikan ya prosesnya. Iya, betul. Nah, tapi nih pada akhirnya kan masuk nih di Bosowa gitu ya. Terus pas masuk merasa ndak ada insight-insight baru yang didapat atau hal yang menyamankan, akhirnya diterusin tuh ke psikologi terus tuh. Nah, betul sekali.
pertama masuk psikologi itu mungkin awal-awalnya ya, mungkin karena semester satu ya Kak, menurut saya semester satu itu masih mata kuliah umum, dan menurut saya dari sekian banyak teman-teman saya, karena banyak teman-teman saya yang teknik, saya lihat teknik itu cukup gimana ya, beban kuliahnya cukup inilah, apalagi teknik sipil, pada saat itu teknik mesin, saya lihat kok saya santai ya sebagai mahasiswa waktu semester satu. Waktu semester satu kan masih umum, kok saya santai ya sebagai mahasiswa. Terus lama-kelamaan setelah mata kuliah psikologi perkembangan, saya masih ingat, kebetulan diajar sama Bu Titin Florentina. Pada saat itu Bu Titin itu mengajarkan kita bagaimana sebenarnya memperlakukan manusia dengan layak. Nah, saya baru sadar, oh ternyata selama ini perilaku yang saya munculkan itu beberapa bisa dikategorikan sebagai perilaku yang kurang tepat atau negatif lah, lebih ke cenderung mengarah ke negatif lah. Nah, setelah saya merefleksikan diri, ternyata, oh iya ya, ternyata saya pada saat itu melakukan beberapa kesalahan. Saya belajar dari materi itu, oh ternyata saya nyaman dengan kondisi berada di mata kuliah, berada di mahasiswa sebagai mahasiswa psikologi. Jadi, seperti biasa ya mahasiswa kan banyak kegiatan tuh. Nah, kalau Kak Dedi sendiri nih, pada saat jadi mahasiswa psikologi, selain kuliah, ada aktivitas lain enggak? Oke, waktu jadi mahasiswa ya mungkin sampai semester 2 itu masih, semester 1. Semester 1 saya itu masih dikategorikan sebagai kupu-kupu, kuliah pulang. Terus semester 2 saya sudah merefleksikan kembali, wah satu semester kok saya cuma kuliah pulang, cuma kenal dengan teman-teman kelas, teman-teman angkatan. Terus saya mencoba untuk memulai organisasi. Organisasi pertama yang saya mulai itu adalah Organda, Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo. Pada saat itu kebetulan ada senior yang kenal, saya ikut di organisasi itu. Terus lama-kelamaan nyaman di organisasi, akhirnya masuk BEM. Setelah kenal beberapa orang dari fakultas lain juga, saya mencoba untuk beberapa komunitas. Saya pernah juga terjun sebagai volunteer di komunitas pencinta anak jalanan, Kak. Kemudian setelah itu bergabung di BEM, ternyata ada ILMPI. Lebih nyaman ternyata bergabung dengan ILMPI. Makanya saya kenal dengan Kak Wija, karena waktu itu kami pengurus, Kak Wija sebagai dewan apa ya Kak, dewan pengawas ya Kak waktu itu, sebagai dewan pengawas wilayah. Sebagai lah. Iya. Sebagai. Ya betul, Kak Wija sebagai dewan pengawas wilayah, karena sebagai presiden BEM ya sebutannya kalau di iya. Presiden BEM ya di UNN. Siap, senior. Oke, itu saja sih Kak. Saya cukup aktif. Selain aktif di organisasi, mungkin saya juga bisa dikatakan aktif sebagai beberapa kegiatan, ikutlah di beberapa proyek dosen, baik proyek internal maupun proyek eksternal. Kemudian saya juga dipercayakan menjadi asisten di beberapa mata kuliah. Sampai hari ini saya pernah secara keseluruhan saya itu asisten di 16 mata kuliah dengan 8 dosen. Mantap. Nah, cukup sibuk ya. Cukup sibuk, sangat sibuk sih. Ya itu sih Kak kalau saya. Nah, begini, dari sekian banyak kegiatan tuh yang Kak Dedi lakukan waktu kuliah, kira-kira memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu apakah akhirnya memutuskan untuk mengambil penelitian tertentu itu karena kegiatan-kegiatan itu? Atau beda alur, beda jalan cerita-cerita ini? Oke, sebenarnya kan kalau dilihat dari judul yang akan kita bahas malam itu kan terkait dengan dinamika penyucian diri wanita bercadar. Nah, sebenarnya saya juga punya dinamika pada saat riset S1. Sebelum saya ambil penyucian wanita bercadar, sebenarnya awalnya itu saya memang tertarik ke satu variabel diskriminasi. Variabel diskriminasi, saya melihat ada beberapa, bisa dikatakan beberapa kelompok kecil ya, minoritas ya di Indonesia yang sering mendapatkan perilaku diskriminasi. Sebenarnya awal ketertarikannya itu
ada di mata kuliah, proyek mata kuliah. Nah, saya punya proyek mata kuliah, tapi bukan wanita bercadar Kak waktu itu. Bahkan saya waktu itu tertariknya ke diskriminasi kaum waria pada saat itu. Akan tetapi setelah konsultasi, mungkin ada beberapa ya, bisa dikatakan ada beberapa pertimbangan lah kenapa saya tidak ambil penelitian tersebut. Dari masukan juga dengan diskusi dengan pembimbing, ternyata lama kelamaan saya mengarah ke cari kaum lah selain waria, apa sih yang sering mendapatkan perilaku diskriminasi. Nah, waktu itu kan kalau kita mahasiswa psikologi ya tahu lah ya mata kuliah eksperimen seperti apa. Pada saat eksperimen kan praktikumnya memang menyenangkan. Praktikumnya menyenangkan, yang tidak menyenangkan itu pengerjaan laporannya. Betul sekali. Ya, pekerjaan laporannya. Nah, pada saat mengerjakan laporan itu yang ini Kak, pada saat kan kalau mengerjakan laporan kita punya tempat ya, kayak misalnya kalau kami di tempat mana, di kafe mana. Nah, pada saat keluar, saya kerja kelompok dengan beberapa teman saya. Nah, beberapa teman saya nyeletuk kalau lihat wanita bercadar. Wih, ninja. Wih, ada setan. Jadi saya, wah, kok bisa ya sebagai seorang yang bisa dikatakan terpelajar, tapi memberikan pelabelan, yang pelabelannya lagi pelabelan negatif terhadap teman-teman wanita bercadar. Nah, dari situ saya lihat kenapa ya semakin hari semakin banyak orang yang memberikan pelabelan, tapi semakin hari juga semakin banyak wanita bercadar. Itu yang membuat saya seharusnya kan berbanding lurus ya, semakin banyak diskriminasinya, seharusnya semakin kurang orang yang bercadar. Akan tetapi ini bertolak belakang, semakin banyak yang diskriminasi, tapi semakin banyak juga orang yang bercadar. Nah, pada saat itu dari situ saya wah kok bisa ya seperti ini, kok bisa ya seperti ini. Walaupun sebenarnya saya juga waktu itu seperti itu Kak. Saya juga terkadang memberikan pelabelan pada kaum-kaum wanita bercadar. Nah, setelah itu setelah melihat situasi di lingkungan, banyak tuh berita waktu itu. Banyak kasus-kasus kayak bom bunuh diri lah. Terus ada kejadian juga di rel kereta di Yogyakarta kalau tidak salah pada saat itu di media nasional dipaksa membuka cadarnya. Terus ada juga kalau tidak salah di media nasional juga salah satu pasar tradisional di Makassar, anak wanita bercadar dipaksa untuk buka cadarnya karena dikira apa ya? Pada saat itu anak tersebut dikira mencuri bla 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 bla. Intinya saya kurang tahu seperti itulah. Intinya dipaksa untuk buka cadar. Seperti itu sih. Iya, baru-baru ini juga ini kan sempat viral yang itu, yang ternyata dia cowok tapi masuk di toilet ini, di toilet cewek kan. Nah, pada akhirnya kan itu sama aja kayak disalahgunakan kayak gitu ya. Ya betul. Tapi itu iya, yang paling ini sih, yang paling saya soroti sih kemarin ada aturan yang mungkin kakak-kakak juga pernah dengar ya, ada aturan dari pemerintahan tidak boleh mempekerjakan ASN atau warga tidak akan diterima bekerja di lingkungan pemerintahan ketika dia menggunakan cadar. Pernah enggak dapat kasus itu? Saya sempat ulik sih di story saya waktu itu di tahun 2019. Ada aturan dari kementerian tidak menerima wanita bercadar. Nah, kalau dilihat, kalau kita mengarah ke landasan negara Indonesia kan dilandasi dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi tetap satu. Selain itu kan undang-undang dasar juga beberapa loh undang-undang terkait dengan hak asasi manusia. Itu ada undang-undangnya nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada juga undang-undang terkait dengan perilaku diskriminasi. Nah, sebenarnya dari landasan-landasan itu, baik landasan filosofisnya maupun ya landasan yuridisnya itu kan
sudah memperlihatkan bahwa Indonesia itu tidak boleh memperlakukan perilaku diskriminasi kepada sesama. Nah dari situ, wah kok bisa ya seperti ini. Tapi Iya, iya. buktinya kaum minoritas ini, kadang saya bingung sih Kak, mau bilang minoritas juga mereka Islam, kita kan mayoritas di negara ini. Nah, bisa Iya, iya, iya. dikatakan minoritas di antara mayoritas. Wah. Jadi Iya. kayak, bahkan yang sebenarnya Kak, yang kasus uniknya itu, yang memberikan perilaku diskriminasi bukan dari kaum non-muslim. Bahkan yang memberikan diskriminasi itu sesama muslim. Oke, wah ini makin menarik nih pembahasannya nih, mulai membahas dua ya, topik-topik lebih kecilnya dua nih. Iya, ada dua ini kenapa ya? Kenapa bisa? Iya betul. Ya. Oke, mari kita ulek-ulek. Oke. Diulik ya. Diulik. Oke. Ya, jadi itu pertama ya yang bikin tertarik untuk meneliti fenomena wanita bercadar ini. Kalau subjeknya sendiri itu kemarin gimana cara? Kan saya sempat baca ya penelitiannya itu kan Kak Dedi pakai mix method ya, triangulasi. Saya penasaran gimana mengumpulkan yang untuk metode kuantitatifnya ya. Halo. Boleh cerita? Ini jaringan saya ya putus-putus atau gimana, Kak Wija? Oh, putus-putus juga tadi. Sempat putus juga tadi suaranya. Oke, udah aman, saya ya? udah aman. Oke, saya ulang. Oke. Oke. Boleh. Silakan, Kak. Oke. Ya, jadi betul lupa. Ya, jadi kan ada mix method ya, pakai mix method triangulasi, metode ininya penelitiannya. Nah, subjek wanita bercadar kakak sebar kuesionernya atau gimana? Oke. Kan jumlahnya Nah, intinya sedikit, bagaimana ya cara pengumpulan datanya? Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang menarik sih sebenarnya Kak. Waktu saya ujian proposal juga sempat ditanyakan begini. Pertanyaan yang paling tidak bakalan saya lupakan. Dedi kan sebagai peneliti itu laki-laki. Terus yang buat diteliti itu adalah wanita bercadar. Nah, di mana yang kita ketahui bahwa wanita bercadar itu dia punya batasan dengan lawan jenis. Yep. Nah, itu pertanyaan dari penguji saya waktu itu. Saya bilang waktu itu, ini yang akan menjadi tantangan bagi saya Bu sebagai peneliti. Nah, ketika saya sebagai lawan jenis bisa mendapatkan data yang kompleks pada saat meneliti wanita bercadar, otomatis ada loh hal yang unik didapatkan. Kok bisa ya wanita bercadar bisa menyampaikan unek-uneknya, bisa dikatakan unek-uneknya ya selama ini dengan lawan jenis. Nah, pada saat itu memang juga awalnya sempat drop sih Kak waktu diminta sama pembimbing. Mungkin kakak kenal ya dengan pembimbing saya. Kebetulan dia alumni UNM, angkatan pertama, Bapak Ari Gunawan. Iya, Kak Ari. Beliau ini memang sangat-sangat sistematis. Iya betul, sangat sistematis. Terus memang selalu menantang lah pertanyaan-pertanyaan beliau. Nah waktu itu saya saya kan mintanya bisa enggak ya tidak usah sampai 400 karena kan kita enggak tahu berapa jumlahnya. Yeah. Nah waktu itu kan kalau kita pakai tabel Krejci itu dapatnya 300 sekian ya, kurang lebih 400 lah. Nah saya agak bingung, wah bisa enggak ya saya dapatkan wanita bercadar 400 ini di Kota Makassar, karena penelitian saya difokuskan ke Kota Makassar waktu itu. Nah
saking semangatnya, cara ambil datanya itu harus buang malu memang sih Kak waktu itu. Saya selalu ke tempat-tempat kayak misalnya mulai dari ke pasar tradisional, ke mall, ke pusat pasar-pasar besar lah di Makassar waktu itu keliling. Kalau dapat langsung disodori. Karena kan waktu itu belum terlalu ini terkait dengan Google Form lah. Waktu itu Google Form belum terlalu terkenal Google Form waktu itu. Iya. Nah, kebetulan saya jalan di masih data awal, masih pengambilan data awal, belum pengisian kuesioner yang betul-betul pengisian untuk data ininya. Nah, waktu itu masih data awal, diminta untuk wawancara. Kebetulan saya dapat subjek wanita bercadar di MP waktu itu. Saya dapat di MP, penjual. Dia menjual di ini samping-samping samping-samping toko besar di MP lah. Dia menjual di situ. Nah, ternyata pada saat saya wawancarai, kebetulan kakak itu dia ketua komunitas di Makassar. Memang rezekinya sudah dapat. Tuhan sudah mengarahkan ke sana dan rezekinya dapat. Nah, waktu itu masih sedikit Kak, masih 100-an lebih. Karena anggotanya masih 100 lebih, saya masih kurang 200 lebih. Nah, lama-kelamaan saya mencari data. Nah, ketemu lagi sama teman waktu itu. Teman ketemunya di waktu kegiatan pendampingan teman-teman yang penyintas tsunami Palu. Kebetulan kenal di sana sebagai tim pendamping penyintas. Kebetulan beliau juga kenal dengan beberapa orang dosen yang bercadar. Nah, beberapa juga siswanya bercadar. Dari situ dikenalin, terus dari situ. Nah, ketemu lagi lah dengan teman di universitas. Kebetulan beliau sering ikut kajian. Nah, beliau ini punya kenalan di salah satu instansi agama lah di Makassar. Saya kenal dari situ, dikenalkan ke sana, ternyata saya dapat izin langsung ke universitasnya. Ada universitas di Makassar yang memang banyak siswanya menggunakan cadar. Saya langsung dari situ, Kak, dapatnya dari situ. Nah, itu baik kuantitatifnya begitu ya, dari teman ke teman akhirnya Iya, dapat betul. lagi gitu ya. Nah, tapi yang menarik nih, Dimudahkan, terus alhamdulillah. kualitatifnya gimana tuh? Nah, oke. Kalau kualitatifnya itu sebenarnya disaring dari hasil kuantitatifnya, Kak, dipilih acak. Nah, Kemarin ada metode yang kami gunakan, kesepakatan dengan pembimbing. Nah, terpilihlah berapa ya? Saya lupa ya, 6 atau 7 atau 8 ya subjeknya. 6 ya? Oh ya, maaf ya, saya lupa. Oke, 6 subjek, terpilih maklum lah 6 ya. subjek dari Masa dong. dari 400 orang. Nah, terpilih 6 subjek Sebelum ini, menguji ya, ya, sebelum menguji itu dibaca. betul, terpilih 6 subjek ini. Nah, ternyata dari situ dilihat, oh ini, kenal. Nah, yang lucu lagi pada saat mau wawancara, kan dia punya batasannya dengan lawan jenis. Ada yang minta aturan, kalau mau wawancara, itu tidak boleh cuma berdua. Jadi dia bawa teman laki-lakinya, saya bawa teman perempuan saya. Nah, kebetulan kan saya bukan anak-anak mobil ya Kak, saya anak-anak motor. Jadi otomatis saya bonceng lah teman saya yang perempuan ini. Sampai di lokasi, ditanyain lagi, kalian naik apa ke sini? Baku bonceng Bu. Astagfirullah, kalian baku bonceng, belum muhrim. Ya, saya mau bilang apa? Saya mau bilang sesuai dengan perspektif saya, tapi saya butuh data dia. Ya sudah, iya Bu, maaf, kami tapi berjauhan kok Bu di motor, tidak terlalu berdekatan. Banyak insight sih Kak, banyak sekali insight, banyak Unik juga sekali ya, cerita unik juga seru. ya. Iya, ya, Wah. betul. Oh, tapi gimana? Jadi dinikahin Tapi akhirnya langsung. waktunya jadi ketemunya gitu. Akhirnya ketemu langsung sama narasumbernya. Tapi ada perasaan-perasaan apa ya istilahnya susah building rapport enggak ketika wawancara tuh? Nah, ini yang unik juga. Biasanya kalau kita, kan mungkin di mindset kita sudah tertanam wanita bercadar itu tertutup,
bla 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 bla, tidak gaul, bla 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 bla. Ternyata beda. Wanita bercadar itu tidak semua ya, tidak semua terkait dengan subjek saya. Wanita bercadar, khususnya subjek saya waktu itu, memang terlihatnya kalau secara tampilan fisik mungkin tertutup. Tapi sebenarnya secara mindset, secara penerimaan terhadap orang lain, itu mereka sangat aware, sangat welcome juga ke orang-orang sekitarnya. Bahkan pada saat itu dia ceritakan bagaimana pertemanannya dengan orang luar negeri, maksudnya orang luar negeri, terus bagaimana dia komunikasi, sampai dia juga menceritakan, kamu kira kami menggunakan cadar, kami tidak makeup? Kami makeup loh, Dedi. Coba perhatikan mata kami. Kami makeup kok. Cuman makeup kami bukan untuk diperlihatkan ke orang lain, tapi makeup kami diperuntukkan untuk suami kami. Masya Allah. Iya, betul. Jadi banyak sekali Kak, banyak sekali insight yang saya dapatkan. Nah, sebenarnya juga dengan meneliti wanita bercadar, saya juga merefleksikan diri kembali. Wah, orang-orang yang punya penuh tantangan saja masih bisa bertahan dengan kondisi, dengan agama lillahi ta'ala. Kami yang bisa dikatakan mendapatkan senang-senang saja dari respon orang sekitar, tapi tidak bisa mempertahankan agama lillahi ta'ala. Ya, subhanallah. Iya, dan saya punya banyak teman juga yang bercadar, itu keren-keren loh, juga diajak diskusi, open mind. Makanya itu kita nggak boleh menuruti stereotip masyarakat juga ya. Iya, betul. Iya, maksudnya nggak subjektif dalam nilai. Tapi sebenarnya kalau berbicara ini Kak, ada suara saya kedengaran ya Kak Wija? Suaranya agak putus-putus yuk. Barengan sama lawan jenis terus ditanya, aduh. Ya, selain itu mungkin ada lagi oh ya Allah. Ada lagi enggak Kak Dedi tantangan-tantangan atau cerita-cerita unik saat mungkin lebih ke ini sih, lebih ke perjalanan subjeknya ya, subjek kualitatifnya ya. Ini kita udah mau bahas ke hasil penelitian nih. Iya, betul. Kan awalnya Kak Dedi tertarik soal diskriminasinya, akhirnya ketemu sama orangnya, ada perubahan daya pandang juga ya, ternyata dengan dengan wanita bercadar. Nah, terus dari diskusinya, dari wawancara dengan narasumber itu, gimana nih hasil penelitian yang didapat nih, Kak Dedi? Oke. Sebenarnya kalau dari hasil kualitatifnya mungkin memang beda kisah ya, beda orang beda kisah, tapi sebenarnya secara sistematika kalau bisa dikatakan kalau dalam psikologi kan kita ada variabel lah, ada aspek lah. Nah, secara poin-poin besarnya itu sebenarnya sama. Tapi ada nih cerita yang sangat-sangat menyayat sih kalau saya. Ada beberapa subjek dari penelitian saya itu menyampaikan bahwa sebenarnya mereka itu mendapatkan diskriminasi bukan dari orang-orang yang jauh atau tidak berteman dengan mereka, tapi bahkan yang dia dapatkan perilaku diskriminasi bahkan itu dari orang-orang terdekatnya sendiri. Bahkan ada yang diusir oleh orang tuanya, kemudian ada yang ada yang tidak diperlakukan secara baik sama temannya, dan bahkan ada salah satu subjek saya, dia bilang seperti ini Kak, sebenarnya saya punya background pendidikan yang cukup baik ya. Dia seorang apoteker, jurusan farmasi, dia apoteker, dia bisa mendirikan apotik, tapi dia memilih untuk tidak melakukan itu karena ketika dia melakukan pekerjaan yang berbaur dengan lingkungan masyarakat itu selalu mendapatkan perilaku diskriminasi. Katanya dia lebih memilih jadi
asisten rumah tangga dibandingkan jadi apoteker. Karena untuk menghindari perilaku-perilaku diskriminasi dari orang lain. Jadi coba kita bayangkan, kalau kita di posisi mereka, apa yang kita rasakan. Padahal yang kita jalankan itu bukan hal yang negatif. Betul. Iya, karena memang mungkin ya, mungkin karena di Islam kan memang ada beberapa mazhab ya Kak. Ada 4 mazhab. Nah, ternyata salah satu mazhab itu memang bisa dikatakan berdasarkan perspektif teman-teman wanita bercadar. Dia di mazhab itu memang mewajibkan menutup muka. Nah, ini yang paling lucu sih sebenarnya. Dia tidak diterima oleh orang tuanya. Dia diusir, bahkan diusir dari rumahnya karena menggunakan cadar. Nah, jadi strategisnya dia, itu karena dia kebetulan merantau di Makassar, jadi kalau dia pulang ke kampung halamannya, dia terpaksa pakai masker. Oke. Dia pakai masker dengan baju yang apa ya, masih baju panjang lah, belum tertutup. Tapi kalau dia di Makassar baru pakai nikab, baru pakai cadar. Dua subjek penelitian saya seperti ini. Satunya itu merantau, satunya tidak. Satunya orang Makassar, tapi dia tinggalnya di Goa. Nah, dia itu kalau di rumahnya masih pakai masker. Jadi kalau mau berangkat ke kampus, tekniknya adalah dia pakai maskernya dulu dari rumah, terus di tengah jalan itu dia baru ganti, atau pas sampai kampus dia baru ganti di toilet. Jadi memang sangat-sangat unik sih perjalanannya, beda-beda. Itu sih Kak kalau dari saya. Pressure tersendiri ya, Jadi banyak akibat diskriminasi mendapatkan diskriminasi ya. Betul, orang. betul. Ya. Wow. Jadi kayak masing-masing orang punya diskriminasi yang dia dapatkan, bahkan bukan dari orang jauh, tapi orang terdekatnya sendiri gitu ya. Nah, tapi kan kalau dari tadi tuh ibaratnya Jadi mereka ini disayangkan. masih mempertahankan gitu ya, tetap untuk menggunakan cadar gitu. Ada enggak yang subjeknya yang justru tidak tahan dengan diskriminasi itu dan akhirnya ya merelakan gitu untuk membuka cadar, mungkin ada enggak? Waktu saya penelitian itu kebetulan subjek kualitatif saya tidak ada seperti itu. Sebenarnya sebelum saya cerita ke sana ya Kak, sebenarnya saya tanya dulu awalnya, kenapa sih teman-teman mau pakai cadar? Kenapa enggak pakai jilbab biasa saja? Nah, ternyata unik-unik alasannya. Ada satu subjek saya, alasannya itu karena dia sudah menggunakan jilbab besar yang sampai intinya menutupi badan lah. Tapi dia belum pakai nikab waktu itu. Nah, dia sudah pakai jilbab besar saja, itu dia perjalanan dari kampungnya ke kota Makassar menggunakan mobil, dia hampir dilecehkan di dalam mobil. Dia hampir dilecehkan padahal dia sudah tertutup pakaiannya. Jadi bayangannya dia, saya saja sudah tertutup, masih ada orang yang mau atau masih ada orang yang bernafsu melihat orang yang tertutup. Bayangkan kalau dia buka. Nah, ada juga yang bilang kulit wanita saja kalau dipandang sama laki-laki itu bisa meningkatkan syahwat. Yang dosa siapa? Yang tanggung dosanya adalah dirinya. Makanya untuk meminimalisir dosa dirinya, dia tutup semua yang bisa menimbulkan syahwat sama lawan jenisnya. Jadi sebenarnya dia bukan cuma menjaga dirinya, tapi juga menjaga orang lain sebenarnya. Supaya orang lain tidak berdosa, dirinya juga tidak berdosa, dia jalan tengahnya, harus menutup diri. Jadi dia pernah bilang seperti ini, bayangkan Pak Dedi, karena kadang dipanggil Pak, bayangkan Pak Dedi, tertutup saja, mau diperkosa waktu itu. Tertutup saja mau diperkosa, apalagi kalau sudah terbuka. Jadi dari situ kenapa dia bercadar. Nah,
Apalagi ya tadi Kak Wija dipertanyakan, saya lupa. Sorry. Itu pertanyaannya kan Ada kok yang bisa merelakan. apa? Ya apakah ada yang merelakan? Ternyata Oh, nggak ada ya gitu ya. iya, iya. Ada. Ada ternyata salah satu subjek saya baru akhir-akhir ini saya tahu, tapi ini memang yang tidak didukung oleh orang tuanya, bahkan pernah diusir sama bapaknya ketika dia bernikah. Nah, baru baru akhir-akhir ini saya tahu ternyata subjek saya ini sudah buka nikah, tapi walaupun dia buka nikah tapi masih menggunakan jilbab kok. Saya memang pernah bilang ke dia, kamu sudah berusaha semaksimalmu, tapi kamu juga harus tahu bahwa eh, apa yang dikatakan oleh orang yang bisa kau tuhankan di muka bumi ini adalah orang tuamu. Jadi dengarkan kata orang tuamu juga. Jangan cuma mendengarkan satu sisi, tapi walaupun memang karena menurut saya orang tuanya juga bukan melarang pakai jilbab, tapi melarang menggunakan nikab, karena orang tuanya selain dia mendapatkan diskriminasi, ternyata orang tuanya juga mendapatkan diskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, makanya orang Jadi tuanya mungkin pengaruh sudah tidak kuat keluarga. dengan beban dari lingkungannya, diskriminasi dari lingkungannya, jadi dengan jalan minta ke anaknya untuk buka nikab. Nah, kembali ke judul skripsinya Kak Denny kan berbicara soal penerimaan gitu ya. Bagaimana akhirnya dia Dinamika penyesuaian diri. penyesuaian diri nih. Bagaimana dia Ya. menyesuaikan diri. Ada enggak pertanyaan tentang berapa lama sih mereka baru bisa Oh ya. menyesuaikan diri dengan menggunakan cadar itu? Kan biasanya orang-orang yang menggunakan cadar tidak ada yang sudah lama, tapi ada juga tuh yang baru gitu ya. Ya, betul. Rata-rata orang yang mau menggunakan nikab itu diawali oleh motivasi yang kuat. Selain selain knowledge-nya tentang agama, dia juga punya motivasi yang kuat untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara menggunakan nikab. Nah, dengan motivasi yang kuat ini sebenarnya awal-awal ini 3 bulan awal itu dia betul-betul walaupun banyak terpaan, banyak diskriminasi, banyak celaan dari lingkungannya, tapi dia masih kuat 3 bulan pertama. Karena memang lagi adrenalinnya mungkin lebih tinggi, motivasinya untuk bercadanya mungkin lebih tinggi. Nah, setelah 3 bulan pertama, 3 sampai 6 bulan itu terkadang dia sudah mulai berpikir, benar enggak ya jalan yang saya pilih? Karena dia juga bimbang dengan keputusannya. Benar enggak ya? Nah, dari keputusannya ini kadangkala ada orang yang tidak kuat lepas, ada yang kuat tetap bertahan. Nah, ketika dia sudah bertahan sampai 6 bulan, tidak langsung dia bisa bertahan sampai seterusnya, tidak. Sampai rentang 1 tahun itu dia masih dihantam dengan beberapa stigma, dan bahkan ada beberapa orang memilih untuk tidak keluar dari rumah di 1 tahun pertama. Ada orang lebih memilih tidak keluar dari rumah, jadi apapun yang mau dia lakukan minta tolong ke suaminya, misalnya mau beli sayur minta tolong ke suaminya, itu mereka lakukan. Tapi selain dia mendapatkan terpaan, dia juga memperkuat diri kok katanya, dengan mengikuti beberapa kajian lah. Intinya dia kuatkan mentalnya sambil dia mendapatkan informasi-informasi tambahan dari ustaz-ustaz mereka, seperti itu. Jadi setelah 1 tahun itu memang sudah terbentuk, bisa dikatakan cukup kuat lah secara mental untuk menghadapi diskriminasi, pelabelan-pelabelan negatif dari lingkungannya. Jadi ketika mendapatkan pelabelan, dia sudah merasa, cuekin aja, selagi dia tidak melakukan tindakan, selagi masih ucapan it's okay, tapi kalau sudah tindakan kayak misalnya menarik cadarnya lah, bla 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 bla, itu yang kadangkala membuat mereka bakalan bertindak. Tapi kalau belum, mereka tidak akan bertindak. Seperti itu sih, Kak. Jadi support sistemnya saat masa penyesuaian diri itu banyakkan lebih ke teman ya, teman. Iya, betul. Mungkin ustaz-ustaz, Sesama ustazah. karena mereka kan juga punya komunitas, jadi
ketika ada orang yang mau menggunakan nikab dan bersedia menggunakan nikab itu disupport oleh teman-teman pengguna nikab yang lain. Jadi bakalan ditanyakan ini yang akan kamu dapatkan ketika menggunakan nikab, bukan hanya dari lingkungan sekitarmu, bukan hanya dari temanmu, bisa jadi dari keluargamu sendiri yang memberikan perilaku seperti ini. Jadi mereka memang saling membantu untuk memperkuat satu sama lain seperti itu. Ya, ya. Oke. Saling menguatkan dong ya. Kak Didi ini, betul. Oh iya, udah kejawab sih tadi. Kalau di penelitian S2-nya apakah masih berkaitan sama ini? Ya, Ada berbeda jauh. Berbeda jauh. Iya, betul. Makin islami. Oke. Tidak. Sebenarnya awal masuk S2 itu, S1-nya kan bisa dikatakan saya memang fokusnya ke setting sosial. S1-nya setting sosial. Nah, S2-nya itu sebenarnya, ya S2-nya itu sebenarnya mau ambil profesi sosial yang ada di Unpad. Tapi ternyata tahun itu pada saat saya mendaftar sudah tertutup, tidak dibuka lagi profesi sosial. Karena memang maunya ke arah psikolog dan mau memperdalam terkait dengan diskriminasi. Tapi ternyata tidak ada, ya sudah beralihnya ke pendidikan, walaupun univnya berbeda. Nah, otomatis kalau berbicara tentang wanita bercadar di setting pendidikan, itu mungkin akan mempersulit diri ya Kak. Jadi, karena kita tidak bisa melihat dari sisi personalnya saja, tapi juga melihat dari sisi akademiknya. Makanya kalau pendidikan mungkin agak susah. Makanya beda jauh. Kalau di S2 saya meneliti mahasiswa tapi yang sedang mengerjakan skripsi. Nah, terus nih soal dari sekian narasumber kemudian yang jadi subjek penelitiannya Kak Dedi ini, untuk keseluruhan itu apa sih yang membuat mereka tetap cepat gitu untuk penyesuaian dirinya mereka, penerimaannya dan sebagainya. Apa sih yang paling mempengaruhi gitu? Oke, kalau dilihat dari hasil analisis kuantitatifnya Kak, kalau berbicara tentang variabel, wah berat nih variabel. Berbicara tentang variabel penyesuaian diri, itu kan menggunakan 4 aspek umum. Yang pertama itu kematangan intelektual atau kematangan kognitif, yang kedua kematangan emosional, yang ketiga kematangan sosial, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Nah, dilihat dari 4 aspek ini, kalau dari kuantitatifnya, itu memang mereka kuatnya di kematangan sosial, kematangan emosional. Jadi betul-betul emosi mereka terkontrol dengan baik, sehingga ketika diberikan sedikit, mungkin senggol dikit dia nggak bacot, tapi senggol dikit diam. Kalau anak-anak sekarang kan senggol dikit bacot, seperti itu ya. Kalau dia senggol dikit diam. Jadi memang terlatih untuk bagaimana cara mengontrol emosi lah pada saat dia mendapatkan perilaku diskriminasi. Nah, akan tetapi pada saat hasil kualitatifnya itu lebih ke memperlihatkan lebih ke kematangan kognitifnya Kak. Kematangan kognitifnya, karena kan dalam kematangan kognitif itu ada salah satu bisa dikatakan dimensi, iya bisa dimensi, maksudnya ke dimensi sih. Di kematangan kognitif itu ada salah satu dimensi pendukung dari kognitif, itu namanya belief. Oke, kepercayaan ya. Ya, kepercayaan. Itu yang sangat menjadi dasar utama seseorang menggunakan cadar. Beliefnya kuat. Belief terhadap ketuhanan. Ada faktor religiusnya ya, religiusitasnya. Iya, betul. Belief, religiusitas. Dari lingkungan mendukung gitu ya, ada lingkungannya yang mendukung, terus
kepercayaannya juga yang kuat gitu ya, sama kematangan apa tadi tuh, Emosi. Emosional. emosional ya. Jadi itu semua yang bikin orang bertahan. Nah, sekarang nih dari penelitiannya Kak Dedi nih, ada ndak sesuatu yang menurut Kak Dedi, wah kayaknya ini saya data yang kudapat masih kurang nih. Kayaknya orang masih bisa diteliti nih sama peneliti selanjutnya nih. Ah, apa tuh? Ada ndak? Oke, kalau saya kemarin mungkin lebih ke ini sih, lebih ke karena kan saya cuma meneliti sampai dengan bagaimana sih mereka menyesuaikan diri. Sebenarnya kemarin saya lanjut S2, saya sebenarnya mau buat program untuk pendampingan teman-teman yang mau bernikah. Jadi kayak semacam buat modul lah. Kita buat modul bagaimana caranya, apa yang akan mereka hadapi. Kita semacam buat buku saku lah untuk mereka, buat buku panduan lah untuk mereka yang mau bernikah. Apa yang harus mereka persiapkan, kemudian apa yang setelah persiapannya itu, dan apa yang akan mereka hadapi pada saat sudah mengambil keputusan. Itu sebenarnya lebih ke intervensinya. Makanya sebenarnya kemarin saya mau ambil profesi sosial, saya mau melanjutkan penelitian ini, tapi ternyata tidak bisa dilanjutkan. Itu Kak. Sama mungkin lebih ke ini juga sih Kak, mungkin menarik karena sebenarnya saya masih kurang data sih untuk kalau di kualitatifnya ada namanya triangulasi data ya. Nah, saya belum dapat tuh triangulasi data secara sempurna. Karena mungkin bagi peneliti selanjutnya yang mau meneliti tentang wanita bercadar, karena saya secara umum ada kualitatif, ada kuantitatifnya, tapi masih umum ya karena masih menggunakan beberapa sampel penelitian. Kalau saya mungkin saran saya coba teliti satu orang wanita bercadar, betul-betul lihat datanya secara mendalam, mulai dari bagaimana pendapat keluarganya, bagaimana pendapat teman-temannya, bagaimana pendapat lingkungan sekitarnya, bagaimana pendapat kalau dia masih kuliah atau SMA, bagaimana lingkungan sekolahnya. Itu yang menarik sebenarnya. Kemarin saya sempat minta untuk triangulasi data dengan keluarganya lah minimal, tapi ternyata itu tidak bisa dilakukan. Apalagi menarik itu tadi ya yang tidak dapat support dari keluarga. Ya, itu tadi betul. Kita harus lihat kan ya, kenapa sih mereka punya pandangan tidak mau mendukung, karena menurut saya ini bukan perilaku yang tercela loh yang mereka lakukan. Ini bukan perilaku tercela yang mereka lakukan, tapi kenapa bisa dilarang? Nah, ini bisa nih. Ini untuk teman-teman psikologi ini yang mau melanjutkan penelitian, ini masih ada peluang untuk melanjutkan nih. Nah, kebetulan nih Kak Dedi, ini Kak Ayu ini juga orang-orang kuali nih penelitiannya. Orang apa? Orang-orang kualitatif nih. Kita di anak-anak kuanti Jaki. Kita anak-anak bikin novel. Tapi sebenarnya data ya, sebenarnya data kualitatif saya sebenarnya tidak terlalu kuat sih Kak, karena kan kalau betul-betul kualitatif murni itu kan harus ada triangulasi data ya, sedangkan saya tidak. Nah, sebenarnya di mixed method itu ada beberapa metode juga loh, bukan cuma metode triangulasi, ada namanya sequential explanatory, ada namanya adalah beberapa istilah. Bedanya itu adalah cara ambil datanya. Ada yang dimulai dari kualitatif dulu, kemudian data kuantitatifnya sebagai pendukung data kualitatif. Ada sebaliknya, kuantitatifnya dulu baru didukung oleh data kualitatif. Nah, sedangkan saya sebenarnya awalnya mau itu. Saya mau kuantitatifnya dulu secara umum, terus diperdalam di data kualitatif. Nah, ternyata pada saat penelitian, saya tidak bisa mendapatkan data kualitatif yang sempurna. Saya tidak bisa mendapatkan data triangulasi datanya. Makanya saya memilih jalan alternatif. Saya menggunakan metode mixed method triangulasi. Di mixed method triangulasi ini cuma kedua data ini disajikan berkesinambungan atau tidak. Kalau iya dibahas, kalau tidak juga bisa dibahas kenapa tidak berkesinambungan. Jadi bukan
sebagai pelengkap, tapi sebagai pembanding antar satu maupun dia melengkapi atau tidak, itu tetap sebagai data yang dibandingkan. Oh, Makanya disebut triangulasi, mixed method triangulasi. Iya. Kak Dedi kemarin itu ada batasan usia nggak? Waktu misalnya wanita bercadarnya segini sampai segini, Kak Dedi batasin nggak itu? Oh, enggak. Kalau saya pakai batasan waktu bercadar. Oh iya benar-benar. Dia sudah Saya berapa lama ya? pakai Dia sudah ya berapa lama? ada yang 3 bulan pertama, ada 6 bulan pertama, ada 1 tahun, ada 3 tahun, ada 5 tahun kalau nggak salah, makanya ada 6 orang. Itu batasannya kalau saya kemarin. Supaya lebih kompleks, karena triangulasi kita lihat secara umumnya, oh kalau 3 bulan seperti ini, tapi jangan ditanya ya Kak, 3 bulan itu bagaimana, karena jujur saya sudah lupa. Data-data jujur saya sudah lupa. Udah duluan ya, udah depend duluan ya. Iya betul. Udah panik duluan nih. Iya betul. Kalau mau dilihat nanti chat personal saja deh yang mau baca skripsi saya, atau bisa jalan-jalan deh ke Universitas Musuh. Saya akan selamatkan Kak Dedi nih. Oke, saya akan selamatkan. Oke, teman-teman. Ini karena udah di penghujung ya, di sesi akhir juga nih. Ya, nah, Kayu mungkin masih ada Pak Kayu. Ya, itu mungkin masih ada pertanyaan Kayu. Ya. Lebih ke ini sih. Tadi kan udah ada insight ya. Mungkin ya dirangkum aja gitu jadi closing statement buat teman-teman ya, karena penelitiannya ini bagus untuk mengajak kita secara umum untuk tidak menilai orang lain gitu ya secara sepihak, subjektif gitu. Nah, selain itu ada lagi enggak insight yang bisa kita bagikan ke teman-teman secara khusus tentang penelitiannya ataupun secara umumnya tentang diskriminasi? Insight-nya adalah mungkin lebih gini sih Kak. Ketika kita ingin meneliti, sebenarnya hal-hal yang kita teliti itu ada di sekitar kita. Jadi kita lebih aware dengan lingkungan kita, bahkan hal-hal yang bisa diteliti itu terkait dengan diri kita sendiri. Seperti saya sering memberikan perilaku diskriminasi. Nah, ternyata saya teliti tentang diri saya sebenarnya. Saya meneliti kok bisa ya saya memberikan perilaku diskriminasi. Nah, setelah meneliti, wah ternyata luar biasa ya perjuangan mereka, bagaimana mereka bisa bertahan dengan kondisi yang selalu dikucilkan lah, diberikan pelabelan negatif lah, tapi mereka masih bisa bertahan. Mereka tidak mencuri loh, mereka tidak melakukan hal-hal yang senonoh, mereka menjalankan syariat keyakinannya mereka melakukan hal-hal yang positif, tapi kenapa kita bisa memberikan perilaku yang negatif? Padahal sebenarnya yang bisa menilai tentang agama itu Tuhan, bukan manusia. Itu sih dari saya, Kak. Masya Allah. Masya Allah. Jadinya belajar masuk ke diri ya, introspeksi diri. Iya. Nah, jadi ini Kak Dedi tadi udah menyampaikan juga ya kesediaannya nih untuk dihubungi gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau melanjutkan penelitian atau ingin minta saran nih terkait penelitian serupa dengan penelitian Kak Dedi, boleh langsung datang di mana Kak Dedi? Di Universitas Bosowa, bisa langsung dihubungi juga di DM Instagram. Oke, baik. Ya oke teman-teman, ini sejam ini nggak terasa nih pendiskusiannya nih. Thank you Kak Dedi, thank you. Selamat ya atas gelar psikolognya. Oke, terima kasih juga ya Kak. Terima kasih untuk Seia yang telah mengundang. Sukses terus Seia dan tim, sehat selalu. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Dedi. Oke teman-teman Seia, sampai ketemu lagi di break selanjutnya, tentu dengan pembicara yang lain dan juga tema-tema yang akan menarik berikutnya. Oke, terima kasih Kak Ayu sudah mendampingi malam hari ini. Ya. Oke, Kak Dedi, thank you. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai bertemu lagi. Ya. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya keluar ya. Ya.